Assalamualaikum, jumpa kembali bersama saya di channel Catatan Pak Ocit. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sumber belajar dan media pembelajaran IPS MI. Video ini dipersembahkan oleh Catatan Pak Ocit. Bapak Ibu yang berbahagia, apa definisi sumber belajar? Sumber belajar didefinisikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda dan orang-orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Ya. Ingat Bapak Ibu bahwa kita fokus kepada ini, Definisi lain sumber belajar adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah wawasan dan sebagai sarana berpikir untuk menyadari akan adanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah serta tunduk pada semua ketentuan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, beberapa kategori sumber belajar diantaranya adalah tempat atau lingkungan sekitar. Tempat atau lingkungan sekitar ini adalah bagian dari sumber belajar. Apa saja itu? Ada perpustakaan, ada museum, ada sungai, ada gunung, ada musola, ada pondok pesantren, TPA, dan lain sebagainya. Kategori sumber belajar yang kedua adalah benda. Benda ini termasuk dalamnya apa saja? Ada situs, ada candi, dan peninggalan-peninggalan lainnya. Itu adalah bagian dari sumber belajar. Lalu yang ketiga adalah orang. Siapakah orang yang dijadikan sebagai sumber belajar? Ada dosen, ada ahli, ada polisi, ada ustaz, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah buku. Siapa yang terkategori di dalam sumber belajar buku? Ada buku teks, ada kamus, ada ensiklopedia, ada Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sumber belajar kategori terakhir adalah peristiwa atau fakta. Peristiwa ini dapat berupa peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, peristiwa pemberontakan, dan lain sebagainya. Sebuah jenis peristiwa atau fakta bisa dijadikan sebagai sumber belajar itu sendiri. Selanjutnya, fungsi sumber belajar. Yang pertama adalah fungsi riset. Nanti teman-teman bisa membaca definisinya. Yang kedua adalah fungsi desain. Yang ketiga adalah fungsi produksi. Dan yang keempat adalah fungsi evaluasi. Dan yang kelima adalah fungsi organisasi. Bapak Ibu yang berbahagia, manfaat sumber belajar. Nah, sumber belajar itu bermanfaat. Yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin atau dikunjungi oleh atau dilihat secara langsung. Yang ketiga adalah menambah wawasan dan memperluas cakrawala sajia yang ada di dalam ruang. Yang keempat, memberi informasi yang akurat dan terbaru, membantu memecahkan masalah, merangsang untuk berpikir, bersikap, berkembang lebih lanjut, dan yang terakhir adalah dapat memberi suri tauladan yang baik atau berakhlakul karimah. Itu adalah manfaat dari sumber belajar itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, ragam media pembelajaran IPS MI. Yang pertama ada media grafis, ada media proyeksi diam, dan yang terakhir ada media audio. Apa itu media grafis? Ada gambar, ada diagram, ada sketsa, ada bagan, ada peta, ada globe, papan panet, dan lain sebagainya. Sedangkan apa saja ragam media proyeksi diam? Ada radio, tape recorder, dan lain sebagainya. Dan media audio sendiri memuat film, media transparansi, TV, video, dan lain sebagainya. Itu adalah ragam media pembelajaran IPS MI. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga video singkat ini dapat membawa kita kepada diskusi yang lebih mendalam tentang sumber dan media pembelajaran IPS MI. Saya ingin katakan tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.